Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi kita dalam belajar online karena keadaan masih dalam keadaan PPKM ya. Kita akan mempelajari materi subtema 1. Sebelum mempelajari kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi subtema 1 yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Nanti kalian baca tentang tradisi lompat batu. Tradisi yang berasal dari Sumatera Utara ini kalian baca di halaman 7 sampai halaman 6 yaitu ini. Nanti kalian baca ya agar kalian memperbanyak pengetahuan. Kemudian setelah kalian baca ini, kalian baca juga yang bagian-bagian ini. Di sini ada mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok itu disebut juga gagasan utama, ide pokok, ide utama itu sama. Gagasan pokok itu yaitu suatu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat dari kalimat utama. Jadi gagasan pokok itu bisa dilihat dari kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau akhir. Nah, jika kalimat utama itu terletak pada bagian akhir paragraf, biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh, karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, gagasan pokok itu yang berada di kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf itu disebut induktif, sedangkan pada bagian yang kalimat utamanya terletak pada bagian awal paragraf itu disebut dengan deduktif. Kemudian ada lagi gagasan pendukung. Ini bisa kalian garis bawahi. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pendukung itu berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu bisa disebut dengan gagasan penjelas. Dia berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas biasanya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Dan kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Jadi kalimat yang mengandung gagasan penjelas itu disebut dengan kalimat penjelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas sekilas mengenai keberagaman budaya Indonesia materi IPS KD 3.2. Kalian bisa membuka pada halaman 9. Nah, di sini ada keragaman budaya di Indonesia. Apa yang mempengaruhi keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor geografis. Jadi, yang mempengaruhi itu adalah faktor geografis. Salah satunya bentuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu, juga dikarenakan letak Indonesia di jalur pelayaran perdagangan dunia, sehingga interaksi dengan budaya bangsa lain menjadi erat. Keragaman budaya Indonesia itu terdiri atas berbagai macam unsur, yaitu ada yang berhubungan dengan daerah asal. Adapun unsur budaya yang dimaksud yaitu bahasa, pakaian, tarian, lagu, rumah adat, dan upacara adat yang berbeda. Jadi berbagai macam unsur keragaman budaya itu antara lain itu yaitu bahasa, pakaian adat, tarian, lagu, rumah adat, dan upacara adat. Nah, kita bahas sedikit-sedikit saja ya. Nanti kalian bisa membacanya pada halaman 9 dan 10. Bahasa di Indonesia itu banyak sekali berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa daerah, setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda, yaitu misalkan dari Sabang, perbedaan dari Sabang sampai Merauke itu ada dari bahasa yang dari Jawa Timur itu menggunakan bahasa Jawa, kemudian ada bahasa Batak, orang Batak menggunakan bahasa Batak, kemudian orang Sunda menggunakan bahasa Sunda,
orang Aceh menggunakan bahasa Aceh dan lain-lain. Ada juga bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Papua, Melayu, kemudian dan banyak lagi yang lain. Kemudian ada pakaian adat. Pakaian adat itu adalah pakaian resmi yang biasa digunakan oleh khas daerah itu sebagai pakaian-pakaian yang digunakan pada kegiatan tertentu. Nah, masing-masing provinsi mempunyai ciri khas baju tradisional yang melambangkan keunikan daerah masing-masing. Ada daerah Maluku Utara, itu namanya pakaian adatnya Manteren Lamo. Kemudian Kalimantan Tengah itu menggunakan pakaian adat Sinjang. Kemudian Sumatera Selatan itu menggunakan Aesan Gede, Sumatera Utara menggunakan Ulos, Papua menggunakan Koteka dan Sali, Gorontalo menggunakan Biliu atau Paluawala dan Makuta. Nah, masih banyak lagi yang lain, kalian bisa mencari juga di internet pakaian adat itu mana saja, sangat banyak sekali. Kemudian ada lagi tari dan pertunjukan. Tarian di Indonesia itu mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki tarian khas, seperti tari budaya dari Jawa Tengah, tari Riok itu dari Ponorogo, tari Seudati dari Aceh, tari Piring dari Sumatera Barat, tari Merak dari Jawa Barat, tari Kecak dari Bali, Papatai dari Kalimantan Timur, tari Cakele dari Maluku, tari Mangket dari Minahasa, dan tari Kipas dari Sulawesi Selatan. Dan masih banyak lagi yang lain tari-tari yang ada di Indonesia. Kemudian ada lagi yang mempengaruhi unsur budaya yang mempengaruhi, yaitu lagu daerah. Lagu daerah itu banyak sekali, kalian baca. Di sini ada Bengong Jeumpa yang berasal dari Aceh, Sinanggar Tulu, Sumatera Utara, dan lain-lain. Kemudian rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang memiliki ciri khas sesuai dengan adatnya. Rumah adat itu digunakan sebagai hunian oleh suku bangsa tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah juga memiliki ciri khas rumah adat masing-masing. Contohnya rumah adat Joglo. Rumah Joglo itu yaitu rumahnya orang Jawa. Kemudian rumah Krong Bade yaitu dari Aceh. Kemudian ada lagi rumah Gadang itu Sumatera Barat, dan masih banyak. Nanti kalian baca sendiri selengkapnya. Kemudian ada upacara adat juga. Upacara adat ini masing-masing daerah juga memiliki, seperti ritual Tiwah dari Kalimantan Tengah yang bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Dan ada lagi ritual kebu-kebuan di Banyuwangi. Selanjutnya kalian bisa membacanya pada halaman 10. Kemudian pada materi berikutnya ada materi IPA, yaitu cara menghasilkan bunyi. Nah, bunyi, apa kalian tahu apa itu bunyi? Nanti kalian bisa garis bawahi. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh indera pendengaran. Kemudian kenapa bunyi itu kok bisa dihasilkan? Tahukah kamu sebenarnya dari mana bunyi itu bisa dihasilkan? Nah, bunyi itu berasal dari sumber bunyi, yaitu suatu benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi sumber bunyi itu adalah suatu benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi yang paling mudah adalah alat musik. Nah, banyak alat musik itu yang dapat menghasilkan bunyi, sehingga itu bisa disebut dengan sebagai sumber bunyi, yaitu ada peluit. Peluit itu ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kemudian gitar dengan cara dipetik itu bisa menghasilkan bunyi. Lonceng dengan cara dipukul itu juga menghasilkan bunyi. Ada lagi angklung, drum, suling,
yang ditiup juga menghasilkan bunyi, saluang, kolintang, sasando, dan lain-lain. Kalian baca sendiri selengkapnya. Nah, hari ini kita nanti mengerjakan latihan pembelajaran 1. Setelah kalian baca, kalian kerjakan latihan pembelajaran 1 ini, kalian kerjakan. Sekian dari Bu Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.